itu korban penipuan pencakar yang sudah mencapai 140 orang, Bang. Oh iya betul. Lagi pencakar ya. Lowongan kerja. Iya. Nampaknya sekarang makin susah cari kerja Nita. Jadi sehingga mereka berbayar loh Bang 1 juta. 1 juta. Mulai 1 juta ya kalau nggak salah. 1 juta kalau 140 juta juga, Bang. Besar juga Besar untungnya. juga, Bang. Hai Sobat Betampos, bertemu kembali dengan saya Muhammad Nur. Kali ini di edisi Hot News Selasa 25 Februari 2025. Kami akan spill beberapa berita yang menarik akan tayang di edisi cetak Betampos esok. Nah, di sebelah kanan saya sudah ada wartawati Betampos yang berkecimpung di dunia hukum dan penegakan hukum. Wah, siapa ya? Sinta. Alhamdulillah sehat Abang. Kita, sore ini kita kayaknya banyak harus yang kita ulas ini, Ta. Mau dari pengadilan dulu atau dari luar dulu? Dari luar dulu, Bang. Kayaknya yang sesuai HL kita hari ini, Bang. Menarik untuk ya, sesuai lanjutan headline hari kita ini soal terbunuhnya satu anak bangsa, satu anggota TNI AL yang terlibat perkelahian dengan oknum anggota TNI AD di Kota Tanjung Pinang ya. Dan ada kabar gembira bahwa kedua institusi ini sudah sepakat untuk membahas secara baik dan semua menahan diri supaya kejadian serupa tidak terulang. Nah, tapi ada yang menarik dari masyarakat nih, Ta. Ada desakan dari masyarakat untuk menutup permanen tempat hiburan Leko itu karena menurut warga sekitar, terutama yang berdomisili di sekitar itu, selain memang menimbulkan kebisingan dari suara musiknya juga memang sudah kerap terjadi percecokan antar tamu pengunjung gitu. Jadi mungkin momentumnya ini untuk betul. Ya kalaupun tidak ditutup ya mungkin ada langkah lain lah ya. Betul ada langkah lain. Dan sebelum ada korban jiwa lainnya. Iya kan sayang sekali anak bangsa yang sebenarnya sangat punya potensial, baik si pelaku maupun korban ini sebenarnya memiliki tugas yang besar ya, tapi menjaga ketahanan negara kan gitu loh. Sayang sekali gugur di tempat-tempat seperti ini dan hanya di tempat hiburan juga ya, Bang. Iya betul. Kita berharap tidak terulang lagi ya, Ta. Cukup yang terakhir kalinya mungkin ya, Bang. Dan mudah-mudahan tidak ada lagi korban jiwa. Amin. Soal nanti desakan masyarakat untuk menutup tempat hiburan itu kita serahkan pada pengambil kebijakan ya, Ta. Karena desakan ini bukan hanya datang dari warga sekitar, tapi juga dari lembaga adat Melayu ya. Karena meresahkan gitu lah. Berarti posisi tempat hiburan ini di tengah pemukiman ya, Bang? Di sekitarnya ada pemukiman masyarakat. Jadi sudah kerap. Jadi warga sekitar itu sudah kadang-kadang anaknya nggak bisa tidur. Sudah pastinya, Bang. Sudah berusaha mengasih tahu petugas keamanan di sana, tapi katanya nggak dihiraukan kan gitu loh. Ya mudah-mudahan bisa ketemu jalan keluar terbaik ya, Bang, untuk ini. Ya daripada mudaratnya banyak kan, ya pemerintah tentu harus mempertimbangkan itu ya, kenyamanan masyarakat, keselamatan masyarakat ya, Ta ya. Siap. Tah, apalagi Bang? Nampaknya ada yang menarik dari persidangan tadi ya, Bang, persidangan. Kabarnya soal kasus yang korban Wina dulu ya, yang menjadi korban mohon maaf ya, ruda paksa dan kemudian dibunuh gitu loh. Gimana vonisnya, Ta? Masih ingat nggak kasusnya, Bang? Masih. Yang di masih pasar. Itu sangat keji sekali ya, yang di pasar itu ya. Yang mayatnya membusuk dan dibungkus plastik gitu. Itu udah vonis hari ini. 17 tahun, Bang. 17 tahun? 17 tahun penjara. Itu lebih tinggi dari tuntutan jaksa. Jaksa nuntut 15 tahun. Karena menurut jaksa itu udah tuntutan maksimal. Dia terbukti pasal 265 kalau nggak salah tentang pemerkosaan dengan 338. Iya. Berlapis. Dituntut 15 tahun penjara. Dan vonisnya 17 tahun. Berarti lebih berat 2 tahun. Lebih berat 2 tahun atas tuntutan itu si terdakwa ini pikir-pikir, Bang. Iya. Mungkin ada tapi menurutku itu masih terlalu ringan ya, Bang, untuk pembunuhan seperti untuk itu. Seberat itu ya. Seberat itu menurutku. Ya karena memang si terdakwa ini tidak terbukti dengan pembunuhan berencana, Bang. Dia melakukan secara spontan. Betul. Untuk pasal 338 itu gitu mungkin ya. udah tuntutan maksimal.
Oke. Mungkin sedikit ditambahin apa yang mendasari hakim sehingga memvonis lebih berat dari tuntutan gitu. Karena perbuatan terdakwa disertai dengan pemerkosaan, Bang. Wow. Jadi pembunuhan, udah dibunuh, udah meninggal nih. Udah jadi mayat. Si korban diperkosa. Cuman ketahuan diperkosa itu bukan adanya sperma di itu si korban ya, Bang. Maaf ya. Cuman di handuk yang ditemukan di sekitar itu. Jadi si terdakwa ini mengelap di handuk yang gitu. Jadi ada jejak. Betul. Jejak hasil kriminalitas kedua ya, setelah pembunuhan ada jejak kriminalitas kedua, yaitu dugaan pemerkosaan ya gitu ya. Ya, setimpal sih ya. Menurut setimpal sih kalau menurut aku ya, Bang. Jadi layaknya gimana? Hukuman mati? Ya, seumur hidup? Kalau ibarat kalau di keluarga pastinya nyawa dibalas nyawa ya, Bang. Tapi penegak hukum pastinya punya pertimbangan sendiri. Betul. Dan ada memang ketentuan sudah di ketentuan hukum pidana kita ya, betul, ya bahwa untuk kasus seperti ini hukumannya maksimal segini gitu kan. Betul, Bang. Ada lagi nih, Bang, yang menarik di PN. Tadi ada 2 pasang suami istri yang dituntut 2 tahun penjara. 2 tahun penjara atas kasus. Jadi kedua ini menipu orang puluhan calon kerja. Mau diberangkatkan ke Australia. Wah, itu jadi memang kerugian korban sekitar 15 jutaan, Bang. 15 jutaan. Nah, dituntut 2 tahun penjara, 2 pasang suami istri. 2 pasang suami istri. Bayangkan, Bang, suami istri masuk penjara, bagaimana dengan anak-anak mereka? Aku kebayang itu aja sih, Bang. Karena perkasusan gak dilakukan itu, semacam restoratif justice ya? Harusnya ya, Bang. Untuk kasus-kasus gini kan, kalau misalnya dia ngembaliin duitnya nih, lalu kemudian si korban bersepakat berdamai, bisa biasanya dilakukan RJ ya, karena mungkin mempertimbangkan 2 pasang suami istri ini punya anak, punya ini. Betul. Karena tadi salah satu terdakwa sempat menangis terisak, Bang. Mereka punya 4 anak. 4 anak yang memang masih butuh peran orang tua pastinya. Kalau dua-duanya masuk berarti anaknya sama siapa ya? Nah, gitu. Tadi salah satu terdakwa sempat menangis. Jadi posisinya di sini dia ngontrak loh, Bang. Jadi untuk biaya hidup sehari-hari dia anak-anaknya itu jual barang-barang yang ada di kontrakan. Coba bayangkan, itu kayaknya sedih kali pas dengar itu ya, Bang. Iya. Dan keempat anak-anaknya itu masih di bawah umur. Di bawah umur semua gitu. Udah vonis ini ya, Teh? Belum, masih tuntutan. Ya? Oh, tuntutan. Nah, ini kita menunggu kita berharap pertimbangan dari hakim ya, Bang. Iya, saya kira hakim sangat bijak lah ya menilai nanti bahwa betul, Bang. Apakah layak dihukum berat atau seperti apa nanti, dan kita berharap sih ada restoratif justice ya, karena pertimbangan ada 4 anak di bawah umur. Nggak bisa lagi. Karena sudah masuk ke persidangan itu ya. Sebelum masuk persidangan. Tapi harapannya majelis hakim bijak untuk mengambil vonis ya gitu ya, memberi karena hukuman kepada terdakwa, Bang. Kalau di salah satunya ada 4 anak, salah satunya berapa? Di pasangan satunya ada anak juga. Ada anak juga, mereka punya anak kedua-duanya, Bang. Ya mungkin salah satunya ditinggikan, yang si istri mungkin lebih di. Gitu ya, karena memang anak-anak peran masih butuh orang tua, Bang. Paling nggak salah satu orang tua. Kalau memang posisi orang tua meninggal itu kan beda lagi kan, Bang. Ini orang tuanya ada tapi tidak bisa melindungi si anak. Betul. Bang. Saya kira balik lagi tadi bahwa hakim pasti punya pertimbangan. Dan mungkin saja nanti kan ada tanggung jawab yang harus diambil, ini hakim bisa mengambil vonis yang sedikit tidak memberatkan ya. Betul, karena Bang. ada beberapa generasi yang harus dirawat untuk dibesarkan menjadi lebih baik lagi, dan kita juga berharap masyarakat untuk lebih selektif ya dalam memilih ataupun menghubungi orang-orang yang mungkin yang mengaku bisa memfasilitasi untuk bekerja di luar negeri. Betul. Sudah ada tempat yang resmi di pemerintah. Jangan terlalu percaya ya, Bang. Iya. Betul. Australia memang tempat yang cukup menjanjikan, ya, karena memang salary-nya cukup tinggi di sana. Tapi kita harus mengingatkan masyarakat bahwa jalur ilegal itu berbahaya. Itu tadi seperti ini bisa jadinya. Nah, jauh lebih baik menempuh jalur-jalur yang legal ya. Tapi masalah jalur legal susah, Bang. Itu pasti beda ya, Bang. Kalau kata Romo Pascal ini kayak orang yang memberi perhatian besar masalah PMI ini, ada banyak hal yang harus dibenahi ya, dalam hal masalah pengiriman tenaga kerja dan lain sebagainya gitu. Ya, mudah-mudahan ada perbaikan ke depan ya. Amin. Ya,
Apalagi kita? Ini ada juga berita dari Polres kayaknya Yopi Bang. Iya. Itu korban penipuan pencakar yang sudah mencapai 140 orang Bang. Oh iya betul. Lagi pencakar ya. Lowongan kerja. Iya. Nampaknya sekarang makin susah cari kerja Nita. Jadi sehingga mereka berbayar loh Bang 1 juta. 1 juta. Mulai 1 juta ya kalau nggak salah. 1 juta kalau 140 juta juga. Besar juga Besar untungnya juga, ya. Bang. Nah, saya kira mungkin ini sulit cari kerja, dimanfaatkan orang tertentu, orang yang cari kerja apapun dilakukan untuk bisa dapat kerja ya. Siap. Aduh. Nih. Nah, masih terkait dengan tenaga kerja Tadi juga ada pertemuan di DPRD Batam yang terkait salah satu perusahaan PT Philips ya yang merekrut 30 tenaga kerja dari luar Batam. Sementara ada Perda yang mengatur bahwa mengutamakan pekerja lokal. Tapi setelah tadi ada penjelasan dari pihak PT Philips bahwa mereka sudah menggunakan prosedur yang diatur oleh pemerintah, dan mereka juga menyebut bahwa sebenarnya komposisi tenaga kerja lokal itu jauh lebih banyak katanya sih. Bahkan dia memberi ruang untuk bagi pekerja magang juga untuk bisa berkarya di sana gitu loh. Itu sih katanya. Jadi Pak Dewan kita mungkin setelah mendapat penjelasan itu sedikit katanya mau sidak tah. Iya. Harusnya memang disidak sih Bang. Biar tahu ya Bang. Iya. Ya tapi kita berharap sih perusahaan-perusahaan di Batam mungkin mengutamakan tenaga kerja lokal dulu ya. Kalau memang misalnya skill yang dibutuhkan tidak tersedia di Batam, oke, enggak masalah. Ya, ada lagi nih Mang, berita menggembirakan. Wah, kalau tadi semua meresahkan ya. Iya, meresahkan. Sekarang menggembirakan. Ini status Neawe yang Rempang itu di SP3 kan. Akhirnya di SP3 kan. Neawe ya. Neawe. Akhirnya alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Jadi status bebas murni berarti ya, kan SP3. Sebelumnya kan masih kayak udah cabut laporan nih Bang si PT Mac-nya ya. Tapi status tersangkanya masih dalam proses. Iya. Dan akhirnya dicabut ya. Akhirnya SP3 diberhentikan berarti. Selamatlah buat Neawe dan seperti yang disorot juga oleh DPR RI ya, bahwa ketika mereka RDP dengan Komnas HAM bahwa persoalan Rempang ini juga jangan sampai menimbulkan persoalan-persoalan HAM gitu kan. Iya betul. Silakan investasi masuk, silakan berinvestasi sebanyak-banyaknya, tapi jangan mengorbankan warga yang sudah bermukim di sana jauh dari sebelum perusahaan ini datang kan gitu ya Taya. Betul Bang. Ya kita harus berharap bijak semua dalam mengelola persoalan ini gitu lah. Yang lain ada nih Bang, Pemko Batam menganggarkan 46,3 miliar ya. Jaminan kesehatan untuk 90.000 warga miskin. Wah, ini menarik. Ini yang tercover BPJS Bang. Oh pastinya. Gitu ya. Ya tapi kemarin ada saran tuh dari anggota DPRD Kepri dari Dapil Batam ya Pak Aman menyebut bahwa memang harus ada data yang akurat ya. Nanti kan akan ada single data gitu ya, tapi yang dikeluarkan oleh BPS. Nah, single data inilah yang nanti akan jadi rujukan siapa yang berhak mendapat bantuan itu. Termasuk nanti daerah juga menggunakan data-data itu. Karena selama ini kan banyak orang yang sebenarnya miskin tapi tidak dapat. Ada yang tidak miskin malah dapat kan. Seperti gitu. Suami Sandra Dewi siapa Bang? Itu punya BPJS kesehatan juga di cover oleh pemerintah. Wah. Kelas 3 Bang. Iya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik ya, bahwa 90.000 warga miskin di Batam ini benar-benar miskin ya, layaknya gas melon ya Bang. Iya. Gas melon. Warga di gas melon ditulis khusus untuk warga miskin. Tapi ada juga yang mohon maaf ya, ada juga yang kaya juga pakai gas melon. Banyak Bang, banyak Bang. Iya. Yang lain Ini ada berita lagi. Disnaker Batam gelar bimbingan teknis. Iya, untuk 1.172 peserta ya yang akan mengikuti sertifikasi ya. Nah, sertifikasi ini menjadi penting karena sejumlah perusahaan ketika mereka merekrut tenaga kerja, kadang-kadang sertifikasi itu menjadi pertimbangan karena itu menunjukkan skill mereka gitu ya. Nah, ini penting juga. Nah, mudah-mudahan ini terus berlanjut bukan hanya di saat ini saja. Sama juga Bang, kalau bisa jangan dipilih-pilih juga untuk pesertanya Bang. Karena ada juga yang mengeluh Bang, nggak bisa daftar.
Oh. Karena udah penuh gitu. Oh gitu Nah, ya. Kita berharap jangan sampai hanya karena anak pejabat, saudara pejabat, Iya. mereka lolos gitu ya. Iya, betul. Nanti muncul pula nanti lagu-lagu aneh kan. Iya, betul. Mengkritik pemerintah kan gitu loh. Iyalah. Apalagi nih Bang, ini ada juga Bang selain di bar Tanjung Pinang, itu juga ada pengunjung baru. Oh iya. Kejadian di bar juga Bang, kelewat tadi Bang. Oh iya, menarik ini. Masih kafe-kafe juga Bang. Betul. Katanya kalau kita lihat videonya dia bonyok dihajar ini gara-gara minta ganti musik katanya. Dari musik mungkin entah musik apa yang sebelumnya dia minta musik DJ. Ternyata terjadi perselisihan, akhirnya dikeroyok katanya. Jadi musik Bang. Musiknya apa, koplo ya? Dari koplo ke DJ mintanya gitu loh. Nah, jadi mungkin belum panas lagi sebelum DJ ya. Jadi sebaiknya mungkin hindari tempat hiburan malam ya, Bang. Apalagi menjelang puasa ini. Ya, Ramadan. Dan pemerintah sudah menetapkan pola penutupannya ya. 3, 2, 3. 3 di awal, 2 di tengah, 3 di akhir. Tapi kita berharap juga memang ada pemantauan ya. Ini ada Polda Kepri juga mengingatkan THM patuhi aturan operasional itu Bang. Iya, termasuk soal keamanan ya, jangan sampai muncul keributan-keributan yang akhirnya bisa membuat anak bangsa kehilangan nyawa kan. Sayang ya Taya. Sayang sekali Bang. Orang tua betapa sedihnya ya Taya. Ya Tah, sebenarnya masih banyak yang akan kita spill Tah, cuma waktu membatasi kita. Nah, teman-teman pencinta Batam Pos bisa mengikuti beberapa berita yang sudah terupdate ya di batampos.co.id. Juga beberapa berita sudah bisa dinikmati di media sosial Batam Pos. Ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter atau X ya. Ada TikTok, ada YouTube dan berbagai platform media sosial yang dimiliki oleh Batam Pos. Tentunya terpercaya ya Bang. Iya, nah besok bagi yang tidak baca koran juga bisa menikmati berita-berita ini di koran digital Batam Pos. Silakan login. Mau langganan sangat murah, 50.000 satu. Murah banget tuh Bang untuk mendapatkan informasi yang memang terkonfirmasi. Iya, karena kita media yang berbasis mengutamakan etika dalam berjurnalistik ya. Jadi semua kaidah-kaidah jurnalistik itu kita patuhi. Ini yang membedakan kita dengan konten kreator lainnya. Bahwa kita berbasis media harus patuh dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam media itu sendiri gitu ya. Siap. Ya Tah, cukup sekian ya. Cukup sekian. Sampai jumpa. Sampai jumpa di edisi Hot News berikutnya. Salam redaksi.